Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalamatan. Dina dinten ieu, dinten Jumaah kaping 18 Desember 2022, urang patepang deui sareng Ibu di pelajaran Bahasa Sunda. Nah, minggon kamari urang tos ngalaksanakeun PH-nya. Ayeuna urang lajengkeun ka materi pangajaran genep. Satu acan PH urang tos lebet ka materi pangajaran genep di kaping 4 Februari. Nah, ayeuna urang lajengkeun materi pangajaran genep tentang cinta lemah cai. Disiapkeun heula buku paketna sareng alat tulisna. Pami tos siap sadayana, sok calik sing rapi. Urang siap-siap belajar. Namun satu acan dingawitan. Hayu urang baca doa heula. Baca doa di bumi masing-masing, di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, dinten ieu urang diajar pangajaran genep tentang cinta lemah cai. Materi dinten ayeuna nyaeta ngajembaran sareng nyawalakan sajak. Nah, naon ari sajak teh? Sajak dalam bahasa Indonesia disebut dengan puisi. Kalian sudah mungkin kalian pernah membacakan puisi di depan teman-teman kalian, atau mungkin kalian pernah mengikuti lomba baca puisi. Sajak dalam bahasa Indonesia adalah puisi. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas sajak yang berjudulnya Leuweung atau hutan. Hari ini kita akan belajar sajak lemah Sunda. Aya di halaman 104. Dibuka buku paket 104. Nah, sajak atau puisi gaduh beberapa unsur. Ya, ada beberapa unsur dalam sajak, nyaeta tema, terus rasa, nada, dan amanat. Nah, terus ada juga yaitu unsur purwakantinya. Nah, hari ini kita akan belajar sajak lemah Sunda di halaman 104, dibuka buku paketna. Nah, lemah Sunda. Lemah Sunda. Lemah kuring nu endah. Tempatna mata bumetah. Suka bunga. Lemah Sunda. Tanah subur lemah makmur. Hejo ngemploh tutubuhan. Upluk aplak pasawahan. Ayana di tanah Sunda. Gunung-gunung nu ngajajar. Sagara paul lautan. Mapaes lemah Sunda. Saha nu kudu ngaraksa. Saha nu kudu ngariksa. Tangtu urang Sunda. Nah, seperti itu contohnya ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam
membacakan puisinya. Nah, ini sajak yang berjudul Lemah Sunda ini temanya adalah tentang lemah cai atau tanah air. Judulnya yaitu Lemah Sunda atau Tanah Sunda. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Tanah Sunda itu tanah air atau tanah kelahiran saya yang indah, yang membuat kita betah untuk berada di situ. Tanahnya itu subur, makmur, banyak tumbuhan hijau, terus untayan atau barisan pesawahan, gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang sangat luas. Nah, itu merupakan keindahan tanah Sunda. Di sini siapa yang harus merawat dan memelihara tanah Sunda? Tentunya kita sebagai orang Sunda. Jadi rasa yang ada dalam puisi ini adalah rasa bersyukur atau rasa gembira menceritakan tanah Sunda. Gembira kita mempunyai tanah Sunda yang sangat begitu indah. Terus amanat yang ada dalam puisi ini adalah kita harus menjaga dan merawat apa yang ada di tanah Sunda ini, apa yang telah Allah berikan, keindahan alam, kesuburan tanah, dan lainnya, kita harus bersyukur dan harus menjaga serta merawatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam sajak ini ada yang namanya judul, ada yang namanya pada, dan ada yang namanya pada lisan. Pada itu apa? Pada dalam bahasa Indonesia disebut bait. Sedangkan pada lisan dalam bahasa Indonesia disebut baris. Nah, kalian tentu tahu kan bait itu apa? Baris itu apa? Biasanya dalam puisi itu ada yang namanya pada dan pada lisan. Nih contohnya, lemah cai. Oh mohon maaf, lemah Sunda ya, lemah Sunda. Mohon maaf salah nulis. Lemah Sunda. Nah, di sini lemah Sunda merupakan judul dari sajak. Lemah Sunda, mohon maaf bukan lemah cai. Nah, terus di sini selanjutnya ada nih, lemah Sunda. Lemah kuring nu endah, tempatna mata gumetah, suka bunga. Nah, ini merupakan bait pertama atau bait kahiji pada kahiji. Nah, terus naon anu disebut pada lisan? Pada lisan teh baris. Nih, lemah Sunda. Nah, ieu pada lisan kahiji atau baris kahiji. Lemah kuring nu endah. Ieu pada lisan kadua atau baris kadua. Tempatna mata gumetah. Nah, ini merupakan pada lisan katilu atau baris ketiga. Suka bunga. Nah, suka bunga merupakan pada lisan kaopat atau baris keempat. Sampai sini dipahami? Kalau pada itu artinya bait, nah bait ini terdiri dari beberapa baris. Nih dari sini nih,
Dari pada lisan 1 sampai pada lisan 4 disebut dengan bait kahiji atau pada kahiji, bait pertama. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita lanjut ke bait kedua atau pada kedua. Lemah Sunda. Nah, lemah Sunda ini merupakan pada lisan kelima atau baris kelima. Tanah subur lemah makmur pada lisan genep atau baris ke-6. Hejo ngemploh tutuwuhan merupakan pada lisan ke-7 atau baris ke-7. Upluk aplak pasawahan merupakan pada lisan 8. Ayana di tanda Sunda. Nah, ini merupakan pada lisan ke-8. Nah, pada lisan adalah baris, sedangkan pada adalah bait. Dari pada lisan atau baris kelima sampai pada lisan salapan atau baris salapan merupakan bait 2 atau pada kedua. Ya, jadi pada lisan itu baris, pada itu bait. Nah, bait itu terdiri dari beberapa baris. Nah, ini contohnya. Kita coba lihat lagi ya. Bait ketilu pada katilu. Gunung-gunung nunga jajar. Nah, ia pada lisan 10. Sagara pauwautan pada lisan 11. Mapai lemah Sunda pada lisan ke-12. Jadi pada lisan 10 sampai 12 merupakan pada katilu atau bait ketiga. Selanjutnya, sahanu kudu ngaraksa pada lisan ke-13. Sahanu kudu ngariksa merupakan pada lisan ke-14. Nah, dan seterusnya sampai terakhir ya, Nak. Mengerti tentang pada dan pada lisan? Nah, semoga bisa dipahami. Sekarang kita di sini ada beberapa sajak. Nah, keindahan alam dan yang berjudul Basisir Palu Manuk. Nah, terus juga di halaman 106 ada alam kuring. Nah, ada beberapa sajak ya. Ya, kalian bisa baca dalam buku paket. Ada 1, 2, 3, ada 4 sajak ya, dari halaman 104 sampai 106. Nah, itu hari ini kita membahas tentang sajak. Mungkin itu saja materi hari ini. Kalian sajak yang di buku paket bisa kalian baca. Dan untuk tugasnya yaitu pilih salah sahiji sajak pikeun dibaca ku hideep. Jadi tugasnya adalah pilih salah satu sajak atau puisi yang ada di dalam buku paket halaman 104 sampai 106, dipilih salah satu saja, kemudian kalian bacakan sajak itu, bacakan puisi itu. Dikirim boleh via voice note atau rekaman, boleh juga berupa video. Dan diupload di GCR Bahasa Sunda tugas hari ini.
ini. Pengumpulan tugasnya paling lambat hari Senin aja ya. Paling lambat hari Senin. Nah, mungkin itu saja untuk materi dan tugas hari ini. Terima kasih, hatur nuhun kanggo sagala perhatosanana. Untuk yang belum absen, silahkan absen dulu. Untuk yang belum PH, karena ada beberapa anak yang belum PH, Ibu tunggu secepatnya. Ya, Ibu tunggu secepatnya untuk yang belum PH dan yang belum menyetorkan tugas minggu lalu. Ya, Ibu tunggu bagi yang belum mengerjakan PH dan belum menyetorkan tugas minggu lalu. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Hatur nuhun kanggo sadayana, kanggo sadaya perhatosanana, hatur nuhun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.